Apakah sudah online? Bisa di mic-nya di on-in? Ya, Iya, halo sudah. Mbak Elis. Silakan Mbak, Halo. monggo. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Saya Elis dari Malang. Terus saya ikut KF mulai awal Februari karena ada benjolan di MISP. Itu seperti kalau lihat di YouTube itu kista gitu. Jadinya saya ikut KF. Memang dari awal yang pembimbing di Kumon itu ikut KF sudah 4 tahun, cuma saya nggak berani ikut gitu. Terus karena ada seperti itu, terus pendarahannya juga nggak selesai-selesai, kayak datang bulan itu mulai tahun baru sampai Februari saya ikut KF itu sempat berhenti itu selama 2 minggu. Terus saya sembelit itu wis gak karu-karuan itu 20 hari saya nggak datang nggak buang air besar. Terus awal-awal itu makan apa aja itu mulut tuh gatal semua. Akhirnya nggak berani makan apa-apa. Jadi puasanya kebetulan bareng sama Rajab jadi diperpanjang. Jadi puasanya cuma makan jam 6 sore. Itu pun cuma keju aja karena yang lainnya nggak berani makan karena gatal. Terus akhirnya sembelitnya sudah dikasih IH, saya dikasih IH karena kan nggak berani ke dokter juga. Jadi dikasih IH sama pembimbingnya itu, sama Bu Alin itu dikasih IH, itu saya bisa buang air besar tapi kayak lama gitu 2 hari, prosesnya itu 2 hari. Terus yang benjolan itu kayak lepas sendiri, putus gitu. Terus sudah membaik, semuanya sudah membaik. Terus saya makannya juga tanya, makan ini boleh Bu, bacaan protokolnya itu bacaan. Jadi saya cuma beli lemak sama tulangnya sapi itu toh yang dikonsumsi itu tak kasih cuka biar agak seger supaya mau makan. Katanya kan takutnya malnutrisi gitu. Iya, takut malnutrisi. Jadinya saya cuma kaldu itu tak kasih bon cabai yang levelnya tinggi sama cuka itu makannya cuma 24 jam itu cuma 1 kali. Habis makan itu sekitar jam 12 itu langsung tidur, gak bisa melek sampai jam 6 sore. Terus nggak makan lagi sampai besoknya lagi seperti itu, terus rutinitasnya seperti itu. Akhirnya sekarang ini kayak ada benjolan lagi, terus datang bulan lagi. Saya wis ikut grup KF yang di Malang, coba kayaknya bahas makanan terus nggak ada yang bisa ngasih solusi. Saya ikut Zoom, terus yang dibahas kan banyak kan nggak ada yang intern kayak gini. Nah kalau kayak gini kan saya berani tanya gitu. Jadi saya minta tolong gimana caranya supaya perdarahannya itu berhenti. Saya takut soalnya mau ke dokter. Iya, ngerti. Mumpung online. Nah, oke, sekarang gini. Mbak, nafsu makannya masih turun sekarang? Iya. Kayak kalau makan tuh kayak mual? Iya. Awalnya itu mual. Terus gatel di mulut itu gatel. Terus sekarang itu udah gak nafsu makan. Ini tadi maksa minum kaldu sama VCO sama cuka apel gitu toh. Kadang kan ya itu nggak ada niatan goreng telur ya nggak mau, keju ya sembelitnya masih ada nggak? Sudah enggak. Sudah dikasih VCO itu enggak. Oke. Sekarang tidurnya sehari berapa jam? Ya pokoknya pulang kerja itu jam 2 sampai maghrib gitu. Jam 2 nanti siang? Terus jam 2 siang sampai maghrib. Tidur itu. Pokoknya habis minum kaldu gitu langsung tidur wis. Ya, jam 2 siang sampai maghrib. Terus malamnya? Ya, malamnya ya pokoknya nunggu Zoom ini selesai terus tidur. Kalau enggak kadang baru mulai banyakin tidurnya baru mulai kapan? Pokoknya awal KF itu habis makan tidur wis gak kuat melek sampai maghrib gitu. Terus nanti jam 9 gitu udah tidur lagi sih sebenarnya. Nanti pagi kadang kalau sudah stres
sampai pagi sampai jam 3 itu nggak tidur aku. Kalau apa namanya kayak pendarahannya kan keluar gumpalan-gumpalan darah, jadinya aku harus bolak-balik ke kamar mandi gitu. Jadinya pusing aku. Ya sebetulnya memang kayaknya sih memang ada masalah di jalur, misalnya penebalan dinding rahim, ada polip itu memang pasti ada Iya, masalah di jalur. Makanya kan disaraninnya kan untuk membantunya kan juga IH intravaginal juga kan. iya, Setelah dikasih IH intravaginal itu ada mulai copot kan, maksudnya mulai kayak lebih banyak keluar kan. iya. Tapi Betul nggak? saya nggak dibawa, cuma di bawah lidah tok Ya, ngasih IH-nya. ya, tapi kan efeknya kan ke situ juga kan, maksudnya jadi lebih Iya. keluarnya lebih banyak kan. Memang bisa dari mana aja, lebih cepat juga dari bawah sih sebetulnya, itu lebih cepat lagi. Tapi kombinasinya ialah Mbak jangan sampai nggak nafsu makan. Berarti ada satu yang salah, masih ada akumulasi stres berlebih itu berarti. Sampai mual-mual, apalagi awal-awal udah jelas dia sembelit. Makanya yang benar itu Mbak, kayak aku tadi kan cerita nih di awal tadi kan, kalau Mbak dengerin ikutin Zoom, aku bilang transisi ketosis supaya mudah dan smooth ialah justru malah apa? Perbanyak tidurnya. Karena apa? Mbak merasakan semua gejala ini saat terjaga kan? Saat nggak tidur Iya. kan? Nah, itulah pentingnya kenapa di awal-awal walaupun aku ngajakin minimal tidak dapat 6-8 jam, tapi kalau perlu di awal-awal 10-12 jam aja, apalagi ada gejala. Ada gejala 10-12 jam aja. Itu kalau Mbak bisa 10-12 jam, itu nafsu makan harusnya pada saat dia mau recovery harusnya nafsu makan nggak bakal sembelit, harusnya nafsu makan malah jadi normal kalau tubuh butuh energinya untuk makan. Yang nggak boleh itu kalau sampai Mbak malah sulit tidur. Loh, ini mau adaptasi tapi malah jadi kurang atau sulit tidur. Oh, itu malah kemana-mana. Jadi misalnya gini, pertama kali KF tapi malah karena suatu hal Mbak sengaja mungkin, atau karena memang stresnya lagi banyak pikiran atau gimana, malah awal-awal adaptasi malah nggak. Kalau contohnya tadi Mbak Roza kan awal KF kan malah langsung tidurnya lebih enak. Tapi ada orang yang kalau awal KF mulai malah tidurnya entah dia sengaja karena urusan duniawi sengaja dikurangin, atau dia nggak langsung buru-buru banyak tidur tapi dia malah lebih banyak terjaga. Itu malah kemana-mana, malah kerasa yang enggak, malah jadi mual, malah jadi ada aja gejala muncul. Mbak ngerasain nggak kayak gejalanya begitu Mbak kurang lebih stres, akhirnya tidurnya nggak bagus, ngerasa lebih banyak muncul nggak dibanding kalau banyak tidur? Jujur. Iya. Kalau Betul nggak? sebenarnya ya kalau misalnya banyak tidur ya nggak stres. Cuma kalau karena pendarahannya ini kayak gitu, nggak Kepikiran, berhenti. akhirnya malah kembalikan nggak bisa tidur. Jadinya jadi antara dua hal. Jadi gini. Kalau makanya aku bilang ini juga aku sekalian ngajarin yang lain nih. Ya, boleh Mas, monggo. Mas, aku nih ya aku nggak mau ngejudge ya, nggak mau ngejudge. Setiap orang pasti punya masalah dalam kehidupannya apapun itu. Gimana cara kita stres duniawi? Ada orang yang santai, ada yang cuman aku anjurin banyakin ibadah beres. Ada yang memang masalah duniawinya pelik. Apapun itu kita kan beda-beda setiap orang kan. Memang betul, begitu kita stres berlebih secara psikologi mengganggu tidur. Nih contohnya kepikiran karena penyakitnya, ada yang karena takut COVID-nya. Misalnya kalau penyakit kalau COVID ada yang takut karena COVID-nya dia jadi malah nggak bisa tidur, cemas, atau karena dia memang kalau Mbak kepikiran di pendarahannya, terus ada orang lain yang memang ada masalahnya dia yang membuat dia lebih cemas atau lebih anxiety meningkat. Itu jelas pasti mengurangi kemampuan tidur, betul nggak Mbak? Iya. Tapi kebalikannya, kalau Mbak banyakin tidur, cemasnya berkurang nggak? Masalahnya kan masih ada, tapi cemasnya berkurang nggak akhirnya? Iya, berkurang. Dah, stop dulu situ. Jadi nanti Mbak pasti bakal nanya lagi ke aku, tapi benerannya gimana ya Mbak? Supaya nggak kepikiran, banyakin tidur, bener nggak? Jadi gini, kalau kita tidur bagus, kita lebih untuk menghadapi suatu masalah itu lebih mudah. Jadi gini, untuk mengatasi masalah duniawi, apapun kita orang beda-beda, kemampuan kita handle stres beda-beda setiap orang. Tapi kalau kita tidur bagus, insya Allah menghadapi masalah kita masing-masing itu jadi lebih mudah somehow.
kita lebih gampang problem solving-nya, kita lebih tenang dalam menghadapinya, hanya dengan modal tidur bagus. Jadi ini masalahnya tinggal dibolak-balik aja. Tapi kalau masalahnya saya lagi ini, saya nggak bisa tidur, Mas. Iya, betul. Tapi kalau kamu tidur bagus, masalah kamu nanti malah lebih itu. Jadi duluan kamu bisa beresin yang mana nih. Jangan sampai stuck di masalahnya gini. Aduh, aku coba deh. Misalnya contohnya nih, Mbak. Aku stuck nih masalah pendarahan nih. Tapi aku malah nggak bisa tidur nih mikirin. Oke deh, aku nggak usah mikirin, tapi aku tidur supaya besok aku nggak kepikiran mengenai hal ini. Jadi tidurnya itu membuat Mbak nanti bisa menghandle ketakutan Mbak. Kalau sekarang kan ketakutan nih. Iya. Kalau sekarang kan ketakutan. Nah, tapi nanti udah nggak ketakutan lagi. Lebih mudah untuk mengatasi ketakutannya. Dan kecemasan Mbak ini itu juga bakal mempengaruhi sistem pencernaan. Kalau Mbak cemas, Mbak nggak bakal nafsu makan. Itu aku yang jamin. Orang kalau cemas, itu nggak ada yang bisa makan. Orang kalau stresnya tinggi, makan itu sulit. Karena untuk makan itu harus relax. Itu harus santai. Makan itu nggak enak loh kalau kita lagi stres, lagi cemas. Itu nggak bakal enak, makan mual. Mbak ngerasain sendiri kan? Mau makan telur juga males, mau makan ini. Jadi Mbak sekarang tuh minum kaldu itu kayak cuma syarat kalau aku dengar. Iya. Kayak cuma syarat. Sebenarnya Mbak juga nggak pengen minum, karena Mbak lagi cemas, bener nggak sih? Iya. Soalnya kan Mbak, di Nyuibinya itu ini ditakar jadi takar, saya bingung jadinya. Apalagi kan masalahnya ini saya ikut mana gitu, ikut yang problem yang mana. Kan yang ada ditakar yang apa? Yang itu bingung saya baca protokolnya jadinya. Ya udah minum kaldu aja biar aman. Gitu. Jangan salah. Kaldu itu kan cuma sumber mineral doang. Ya, kita kan butuh sumber protein, lemaknya, ikan, telur, ayamnya harus dimakan dong. Nah, untuk itu bisa kemakan, relax. Kan aku makanya kalau Mbak perhatikan ini, Mbak karena benar-benar baru newbie ya. Jadi kan jadi mungkin belum, makanya bingung baca protokol, tapi nanti harusnya ngerti. Tapi kalau Mbak lihat simplicity-nya sebelum Mbak nanti Mbak juga harus kontak aku, Japri. Nanti aku benar-benar dibaca yang aku kasih. Nanti Mas Budi ngasih handphone aku, Japri aku konsulin ke aku. Tapi untuk awam itu yang aku tulis fasting, moving, relaxing, baru feeding. Kenapa relaxing dulu baru feeding? Ya karena ini nggak bakal bisa feeding, nggak bakal bisa makan kalau nggak relax. Aku yang jamin. Karena memang Mbak harus harus relax dulu. Mbak jangan cemas, nanti baru makannya enak. Nah, supaya saya nggak cemas gimana? Tidurnya bagus dulu, baru mudah mengatasi kecemasannya. Nah, jadi kalau Mbak merasa mual-mual, Mbak langsung banyakin tidur. Begitu bangun tidur terjaga relaksasi. Nanti kalau di Japri aku kasih tips relaksasi panca indera. Aku kalau sebutin satu-satu ini nggak selesai hari malam ini. Yang relaksasi mengenai mata, hidung, telinga, mulut. Nanti aku kasih tips relaksasinya supaya Mbak agak lebih santai, tidak relax. Baru nanti kalau kayak gitu Mbak baru bisa tidur enak. Mbak baru bisa makan, baru enak. Kuncinya gitu. Jangan sampai ini diteruskan. Jangan sampai Mbak cuma bisa minum kaldu terus cemas terus, jangan. Nanti ini nanti jatuhnya malah adaptasi loh kalau dibiarin. Malah stress overdrive, aku yang jamin. Jangan biarkan ini berlarut-larut. Nanti aku kasih tipsnya, nanti aku nggak bisa jelasin di sini ngulang-ulang, tapi nanti aku kasih tipsnya untuk supaya mempermudah tidur lewat Japrian dibaca nanti ya. Terus tipsnya untuk panca indera supaya relax dibaca juga dan dijalankan. Dan kalau perlu Mbak memang udah susah banget, nanti juga pasti aku suruh bantu dengan tips ini. Aku bisa nggak? Nggak bisa. Aku suruh pakai CTM kalau perlu. Untuk bisa tidur. Baru agak enakan. Baru jadi modalitas untuk lebih rileks, untuk nggak cemas dan untuk mudah perbaikan makan. Berikutnya. Nah, jadi untuk nembak di awal dulu. Kalau perlu seperti itu. Kenapa? Kalau Mbak terusin kayak gini, jangan bilang malnutrisi, itu maladaptasi. Mbak nggak makan, nggak masuk nutrisi. Tapi karena apa? Karena maladaptasi. Beresin maladaptasinya.
jangan sampai salah di salah di mana yang duluan. Jadi kalau Mbak sekarang maksain minum kaldu itu cuman karena tadi takut malnutrisi, pasti malah ada Malnutrisi. apa yang jamin. Habis nggak ada protein yang masuk. Dan aku udah nembak, ini pun juga syarat doang. Kenapa? Karena sebetulnya dia memang lagi saraf simpatetiknya lagi aktivasinya tinggi banget. Dia Tinggi banget, betul. Yang bisa ketelan itu cuma kaldu misalnya. Aku nggak bisa ketelan telur. Itu sebetulnya juga udah salah. Justru kenapa kok bisa nggak ketelan? Kenapa kok mualnya masih ada? Diurut ke belakang, kecemasannya tinggi nggak? Iya. Betul nggak? Karena cari yang aman. Yang ini nggak boleh, di sini nggak boleh, di sana nggak boleh. Pusing. Cari yang aman. Kalau udah japri aku, nggak bakal ada food anxiety. Nggak ada tuh pusing-pusing mikirin makanan. Pokoknya harus benar-benar buru-buru japri aku, jangan sampai keterusan, jangan sampai bablas. Nanti ujungnya Mbak makin nggak bisa tidur. Ujungnya Mbak makin banyak gejala. Ujungnya Mbak makin nggak bisa makan. Jangan nanti di ujungnya bilang, wah, apa karena saya malnutrisi ya? Salah lah. Termasuk yang diagnosa tadi lewat YouTube itu juga belum tentu benar, Mbak. Walaupun ya secara penampakan mungkin mirip, tapi belum tentu itu kista. Jadi jangan menambah anxiety-nya dulu ya. Jangan menambah anxiety. Nanti tambah cemas. Ada anxiety karena ya benar, jujur nggak benar, Mas Budi benar. Iya. Food anxiety dihindari, tapi juga anxiety terhadap aku tahu semua orang punya penyakit apa-apa. Misalnya saya takut sama diabetes saya takut sama cancer saya takut sama nanti. It's not helping. Terlalu khawatir dengan penyakit yang dialami itu juga is not helping. Nggak membantu. Kenapa? Ya itu, jangan menambah anxiety. Oh, kata orang harus ini, kata orang ini bakal jadi gini penyakitnya, kata orang ini is not helping you. Kunci kalau kita mau sembuh dari sesuatu, jauhkan gini loh. Makanya kunci kesembuhan itu terletak salah satunya di relaksasinya. Gimana kita mau relaksasi kalau kita dapat info-infonya yang ini nakutin ini, yang ini nakutin itu, yang ini. Gimana mau bisa relax? Gimana mau sehat? Gimana mau nggak worry terus? Gimana mau menjadi warrior nanti? Kalau dibikin warrior terus, jangan. Harus bisa manajemen. Kalau yang dipikirin aja udah banyak, jangan. Ini abis nanti nonton berita COVID, nanti nonton berita ini, wah udah selesai deh. Nggak, udah yang ini kecemasan masih ada, tambah kecemasan lain, nggak selesai. Malah domino efek. Makanya aku bilang kalau dimin domino efek dari akumulasi sistem stresnya. Ya. Tadi ada yang minta aku share tips untuk tidur sama tips untuk relaksasi panca indera. Mas siapa tadi? Mas Ukma, tapi aku udah share ya. Oh ya, aku saja nggak ada di handphone ini yang kecompakan ada di handphone ini. Jadi aku nggak bisa pindah ke sini. Masih udah ada ya? Udah ada notulen. Nanti kita coba dari situ. Tapi kalau Mbak Elis nanti japri aku ya. Maksudnya mungkin aku nggak bisa langsung balas malam ini karena aku langsung tidur. Besok pagi aku balas insya Allah. Tapi Mbak sekarang kejar tidur malam ini. Makanya tahu kayak gini sebetulnya nggak usah ikut Zoom ini, harusnya tadi kalau di Japri aku sudah tidur 98. Zoom ini memang bisa dinonton ulangan, tapi karena Mbak udah lanjut mungkin oke lah. Tapi nanti Mbak besok jangan gini, tipsku gini. Besok Mbak jangan berusaha seger. Jangan berusaha gini. Kalau Mbak sedang mengalami akumulasi stres berlebihan di badan, jangan berusaha saat terjaga nanti besok harus seger. Supaya cepat seger ya. Harus seger ya. Oh, aku makan apa atau minum kopi atau apa supaya seger. Padahal memang nggak segernya kan ada sesuatu. Jadi jauhi dulu stimulannya. Jangan berusaha seger karena sesuatu. Oh, saya pengen ngopi biar saya bisa aktivitas lagi. Saya nggak mau merasa kayak orang sakit terus. Ya, itu insting badan. Berarti badan belum waktunya untuk memberikan seger. Rehat ikutin lagi badannya. Relaksasi. Bawa tidur. Itu kuncinya. Jangan kita memaksakan
memaksakan kita pengen kerasa sehat saat terjaga saat kita memang belum waktunya sehat. Kita masih ada problemnya ya. Gini loh, insting tubuh yang benar itu kalau memang ada sakitnya, jangan berusaha sehat permukaan. Jadi kalau memang belum sehat, ya memang belum sehat. Artinya kamu mesti harus recovery. Ya. Recovery itu ngapain? Lari-lari kah? Olahraga kah? Enggak. Jadi jangan berusaha mengurus urusan duniawi dulu. Aku harus aktif fisik, aku harus kelihatan sehat, aku mendingan ini. Jangan. Kalau aku bilang, ikutin. Kalau memang harus recovery dulu, ya recover. Recover itu ngapain sih? Istirahat, sleeping. Jadi kalau Mbak besok pagi belum merasa sehat, jangan boost dengan kopi atau apa. Kalau perlu, kalau saya makan, saya tambah lemes. Biarin aja. Tidur lagi. Kalau orang kan banyak makan kan jadi lemes. Tidur. Ya udah, biarin aja tidur lagi. Aku maunya Mbak udah selesai makan tidur itu, bangun tuh udah seger tanpa gejala. Tanpa kopi pun aku udah seger, gejala aku udah hilang, aku udah fit, aku udah fresh. Nah, disitulah baru mau ngopi, mau apa, mau puasa, mau olahraga, monggo deh. Tapi recovery-nya diikutin, instingnya jangan dilawan. Kadang-kadang nih jeleknya, ini nggak cuma buat Mbak doang nasihat. Kebanyakan nih orang-orang nih kalau lagi merasa gejala, dia tahu dia butuh recovery, tapi dia mementingkan urusan duniawinya, maksain dulu. Aku mau ngebus pakai ini deh biar lebih segeran. Ngebus pakai ini pengen buru-buru sehat permukaan, nggak bisa ngikutin insting, itu jangan. Itu cuma mengakumulasikan sesuatu yang belum selesai. Mendingan diselesaikan sekalian. Kalahkan dulu duniawinya. Kalau untuk kesehatan. Jadi prinsip ya ini namanya dunia modern ya serba susah sih ya. Tapi kalau orang di hutan nggak ada yang maksain diri. Anggapnya kita kayak di ancestral lifestyle. Anggapnya kita kayak di alam liar. Apa yang dilakukan kalau kita sedang bergejala? Ini di TFA kemarin juga aku sempat ceritakan. Yes. Ikuti instingmu minta apa. Kalau minta recover dulu. Jangan paksa untuk sehat permukaan. Jangan ngakalin, aku harus makan ini supaya sehat lagi. Dengan makan ini aku lebih enteng, lebih enakan. Padahal akarnya belum beres. Itu cuma akumulasi. Kayak aku. Jadi Mbak, tipsku langsung gitu. Tapi malam ini Mbak berusaha tidur, relaksasi. Tadi yang cepasan di chat, kalau Mas Sidik dan nge-share, Mbak pelajari dari situ juga bisa. Praktekkan malam ini. Terus update aku, bisa nggak dengan saranku, tipsku itu bisa nggak lebih mudah nggak relaksasi dari tidurnya? Kalau nggak bisa juga nanti besok mungkin aku suruh bantu CTM dulu atau obat tidur, atau kalau obat tidur mesti ke dokter dulu ya. Untuk bantu dulu ngeboost di awalnya, karena Mbak nggak boleh berlarut-larut. Mbak itu sedang mengalami hyperaktivasi sistem stres, sympathetic overdrive, sedang mengalami ini karena Mbak kemarin terlalu cemas. Nah ini harus segera di stop. Jangan sampai domino. Jangan Mbak ngakalin kaldu ini cuman kaldu pun yang bisa ketelan tapi nggak bisa makanan itu diberesin. Jangan sampai dibiarkan gitu loh. Mbak harus ada nafsu makan lagi. Harus ada oh iya ya enak. Berarti Mbak udah stresnya itu udah nggak dominan menghambat sistem pencernaan. Karena kalau sistem stres kita tinggi, wah itu jangan makan, yang ada keluar lagi mual. Ya, paham ya? Iya. Terima kasih. Ya, Mbak Elis. Thank you ya Mbak Elis.